Oke, kita lanjutkan mata kuliah manajemen keuangan. Di sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai struktur modal dan leverage. Jadi, struktur modal atau capital structure itu merupakan turunan dari fungsi pertama dari manajemen keuangan, yaitu fungsi pendanaan. Pendanaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, ya jelas ya, untuk memperoleh dana. Nah, nanti alternatif dana yang bisa diperoleh perusahaan itu macam-macam. Bisa dari dana internal, bisa dari eksternal ya tentunya ya. Ini kalau saya baginya seperti ini, eksternal. Nah, eksternal ada dua. Bisa dari hutang, bisa dari ekuitas. Ya, jadi komposisinya bisa bermacam-macam. Cuma struktur modal, struktur itu kan susunan ya, berarti susunan modal. Nah, struktur modal itu membicarakan mengenai komposisi pendanaan yang bersumber dari hutang dan atau modal. Ya, jadi struktur modal ini kita akan membicarakan komposisi sumber dana yang bersumber dari hutang dan atau modal, karena perusahaan bisa saja sumber dana eksternalnya 100% dari hutang, bisa saja 100% dari modal, dan bisa saja gabungan atau komposisi dari hutang dan modal. Nah, jadi yang akan dibicarakan di struktur modal itu ya. Ingat ya, sumber dana, perusahaan, internal, eksternal, hutang, ekuitas, dan komposisinya. Kira-kira itu kata kunci dari sesi atau konsep struktur modal. Oke, jadi ini kan ada banyak poin ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 poin ini adalah hal-hal yang akan kita pahami apabila kita sudah menguasai mengenai konsep dari struktur modal. Ya. Jadi ini saya taruh di awal supaya nanti kalian bisa lihat ya, seberapa jauh pemahaman kalian sebelum memulai materi. Kemudian nanti di akhir akan saya bahas lagi. Ya. Kemudian kita bandingkan apakah pemahaman kita di awal sebelum materi itu dibahas ya, itu akan berbeda dengan pada saat materi sudah kita terima. Ya. Jadi nanti ini implikasi-implikasi dari aktivitas struktur modal. Misal hutang meningkatkan biaya saham. Ya, nah ini implikasi dari perusahaan pada saat berhutang, ada dampaknya. Jadi perusahaan pada saat memilih hutang atau modal, dari setiap keputusan yang diambil itu akan memberi dampak. Ya, dampaknya bisa positif, bisa negatif untuk perusahaan. Ya. Nah, dampak-dampaknya tuh ya ini berbagai macam ini. Nah, mungkin sekarang pada saat kita membaca, pada saat kalian membaca, misal dampak dari hutang, salah satunya adalah bisa meningkatkan biaya saham. Nah, mungkin kalian cuma baru bisa membayangkan mungkin 20-30%. Tapi nanti di akhir pertemuan setelah materi disampaikan, materi kalian terima, harusnya ada peningkatan pemahaman. Dan itu adalah goalnya, tujuannya. Ya. Jadi ibaratnya kalau kalian ini adalah sekarang manajer keuangan, kemudian disuruh mengambil keputusan pendanaan, maka dari setiap keputusan pendanaan ini akan memberikan berbagai macam dampak, dan itu harus kalian pahami. Jadi nggak bisa
tanpa pikir panjang gitu. Oke, kita nambah hutang, oke kita jual saham, oke kita tambah hutang, dan seterusnya. Harus dipikirkan dampaknya. Ya, jadi ini nanti kita bahas lagi di akhir sebagai pembandingnya. Nah, sekarang coba dibaca-baca dulu. Hutang meningkatkan biaya saham, hutang mengurangi pajak, kemudian resiko kebangkrutan meningkatkan resiko biaya hutang, kemudian resiko kebangkrutan mengurangi free cash flow atau arus kas bersih. Resiko kebangkrutan mempengaruhi biaya keagenan, menerbitkan ekuitas akan memberikan sinyal kepada pasar. Oke, jadi overview-nya adalah capital structure adalah proporsi atau penggabungan atau campuran dari hutang perusahaan dan ekuitas. Nah, jadi capital structure itu sama dengan hutang plus equity. It is a way from finance its assets using combination of debt and equity as a source of fund. Jadi ini merupakan cara bagi perusahaan untuk mendanai atau untuk membeli aset menggunakan kombinasi dari hutang dan ekuitas sebagai sumber dana. Jadi kalau mau lebih lanjutkan lagi, kalau kita ingat persamaan dasar akuntansi atau neraca kan bunyinya gini ya, aktiva sama dengan pasiva, aset sama dengan debt to equity. Jadi debt to equity ini kan struktur modal, gunanya untuk mendanai asetnya. Jadi ini sumber dana yang dicari perusahaan, kemudian setelah perusahaan dapat hutang dan ekuitas, perusahaan bisa membeli aset. Nah, aset ini digunakan untuk aktivitas produktif, mendapatkan uang, kemudian sebagian digunakan untuk bayar hutang dan membayar kewajiban ekuitas. Perusahaan yang heavily financed by debt, yang memiliki proporsi hutang yang banyak, itu memiliki leverage yang tinggi dan possess greater risk. Ini udah dibahas kemarin di materi leverage bahwa financial leverage itu aktivitas yang dilakukan perusahaan pada saat dia ingin meningkatkan kinerja earning per share dengan cara menambah hutang. Tapi konsekuensi dari menambah hutang adalah meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan. Hutang in general is relating to issue of bond. Jadi hutang itu pada umumnya berhubungan dengan aktivitas penerbitan obligasi, sedangkan ekuitas berasal dari atau bersumber dari penerbitan saham preference, saham biasa maupun dari retained earning laba ditahan ya. Jadi kalau debt itu sumbernya dari bond obligasi, kalau equity dari preferred stock, common stock, saham preference, saham biasa, atau dari laba ditahan atau retain earning. Nah, ini jadi seperti ini adalah bentuk dari atau ilustrasi dari struktur modal kombinasi dari hutang dan ekuitas. Ini tadi yang dijabarkan ya, hutang dari hutang jangka panjang, kemudian ekuitas itu sumbernya ada 3, saham preference, laba ditahan, dan saham biasa. Kemudian kalau kita lihat ya, ini saya ambilkan ringkasan laporan keuangan Garuda Indonesia. Aktualnya itu bentuk struktur modal seperti apa sih? Nah, bentuk struktur modal itu bisa kita lihat dari DER yang namanya DER, rasio DER ya. DER atau debt to equity ratio. Sama seperti namanya, DER itu diperoleh dari debt dibagi equity. Ya, jadi di sini ada DER-nya dari 2014 sampai 2018 ya, 4,8, 3,0, 2,7, 2,4, 2,3. Nah, kalau kita lihat di sini DER-nya naik terus. DER-nya naik terus dan DER itu selalu di atas 1 kan. Nah, pada saat dia DER-nya di atas 1, maka proporsi hutangnya itu jauh lebih banyak daripada ekuitasnya. Contoh, kalau DER-nya hutangnya 2 juta, ekuitasnya 2 juta, maka DER-nya sama dengan 1. Kalau hutangnya 2 juta, ekuitasnya 1, maka DER-nya adalah 2. Ya, artinya, pada saat dia lebih dari 1, sumber pembiayaan itu lebih banyak bersumber dari
hutang. Ya, bersumber dari hutang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah atau apa alasan perusahaan itu bersumber dari hutang? Ya, kita harus cek dulu karakteristik dari hutang. Hutang itu baik, ya, asal terkontrol. Jadi hutang itu memberikan manfaat asal terkontrol. Kan kemarin di leverage kan hutang itu meningkatkan EPS. Nanti ada lagi yang namanya trade-off teori, hutang itu akan mengurangi pajak, kan kemarin udah saya berikan ilustrasinya ya, dan lain-lain. Ya, nah, kenapa perusahaan kalau punya pilihan antara hutang dan ekuitas, dia memilih hutang? Banyak alasannya. Bisa jadi dia tidak menerbitkan ekuitas atau tidak menambah ekuitasnya gara-gara aturan. Ya kan? Kan ini kan perusahaan negara ya. Jadi mungkin ada aturan terkait jumlah lembar saham yang bisa dilempar ke publik. Ya, tuh. Kemudian bisa jadi dia tidak menambah ekuitas karena dia merasa bahwa pasar itu tidak akan memberikan valuasi yang layak atau pasar akan melakukan valuasi lebih rendah daripada sebenarnya. Jadi kalau dilempar ke pasar bisa jadi sahamnya Garuda itu selalu dalam kondisi under value, ya, dinilai lebih rendah dari seharusnya oleh pasar karena pasar tidak punya persepsi positif atau ekspektasi positif terhadap Garuda. Banyak penyebabnya ya. Sehingga di sini akses pendanaan yang bisa diperoleh oleh Garuda itu hutang, ya, dan selalu bertambah. Ya. Manajerial kan tahu kan, maksudnya kalau hutang bertambah itu jelek, tapi ternyata ya hutangnya bertambah terus, berarti bisa jadi eh, ada ada dua kemungkinan. Yang pertama, hutangnya masih mampu dibayar, atau yang kedua, dia nggak punya pilihan lain selain berhutang. Itu ya. Ini saya nggak tampilkan laporan keuangan laba ruginya, tapi harusnya kalau ada kita bisa dapat gambaran yang lebih bagus lagi. Jangan-jangan dia berhutang untuk membayar berhutang untuk membayar hutang yang lain. Jadi gali lubang tutup lubang, itu juga bisa juga seperti itu. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Jadi posisi struktur modal itu ditunjukkan dari DER. Kalau di neracanya ini kan neraca ya, balance sheet itu ditunjukkan dari ini ya. Ini dengan total equity ini. Ya, komposisi dari dua hal ini. Itu struktur. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya struktur teori dari capital structure. Jadi, struktur modal ini merupakan salah satu konsep yang sudah cukup lama di keuangan dan salah satu konsep yang banyak dibahas. Skripsi itu juga banyak banget sampai jenuh ya. Nah, kita akan bahas beberapa teori yang menjadi pondasi dari struktur modal. Ya, ingat, teori ini gunanya untuk membantu seseorang itu mengamati suatu fenomena. Ya. Jadi kalau ada fenomena ini, kenapa sih kok fenomena itu terjadi? Oh, ternyata karena ada dugaan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sesuai yang dijelaskan oleh teori A, atau dijelaskan oleh teori B, dan seterusnya. Nah, teori paling sering dibahas dan merupakan salah satu teori yang paling awal di dalam struktur model itu adalah teori struktur model oleh Modigliani dan Miller, atau disebut sebagai MM teori. Jadi struktur model itu kan asumsinya perusahaan berusaha mencari komposisi antara hutang dan ekuitas, ya, yang memberikan manfaat terhadap perusahaan paling baik, yang bisa meningkatkan atau meningkatkan value perusahaan. Ya, karena hutang itu punya kelebihan kekurangan, ekuitas punya kelebihan kekurangan, sehingga perusahaan akan mencari kombinasi yang paling pas nih, berapa persen hutang, berapa persen ekuitas, di mana kombinasi tersebut akan memberikan manfaat atau meningkatkan value perusahaan paling optimal. Nah, si Modigliani Miller berpendapat bahwa nggak ada yang namanya struktur modal optimal. Ya, Modigliani Miller stated that assuming perfect market capital structure firm chooses does not affect from value. Jadi berapapun besarnya hutang maupun ekuitas yang dipilih, itu tidak akan bisa atau tidak mempengaruhi
nilai perusahaan. Artinya Modigliani Miller ngomong debt dan equity itu nggak ada hubungannya sama value perusahaan, tapi dengan asumsi. Ya, dengan asumsi. Pendapatnya Modigliani Miller supaya bisa terbukti itu harus diikuti asumsi. Asumsi-asumsinya adalah di bawah ini. Ya, macam-macam. Jadi ini salah satu contoh dari teori ya. Teori itu bisa terbukti apabila dia punya asumsi-asumsi tertentu. Teori itu nggak bisa diaplikasikan untuk semua hal secara acak, secara random, tanpa lingkungan yang terkontrol. Teori itu bisa berlaku apabila lingkungannya dikontrol, asumsinya dipenuhi. Tuh. Nah, kemudian yang dicari oleh manajer itu apa terkait keputusan struktur modal? Yang dicari adalah keseimbangan ya, antara benefit dan biaya dari hutang. Ya, jadi hutang itu menimbulkan benefit, ada positifnya dan ada cost-nya, ada negatifnya. Benefitnya adalah manfaat pajak. Kemarin sudah saya ilustrasikan bahwa pada saat perusahaan berhutang, pajak yang dibayarkan itu lebih kecil daripada perusahaan yang tidak berhutang. Ya kan? Nah, masalahnya pajak itu, hutang itu juga nggak gratis datangnya. Hutang datang bersama dengan kelemahan atau biaya. Pertama adalah possibility of bankruptcy. Semakin besar hutang, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk bangkrut karena fixed cost hutang itu kan semakin besar. Pada saat fixed cost hutang semakin besar, maka beban perusahaan itu juga akan semakin besar. Kemudian meningkatnya kemungkinan bangkrut yang disebabkan oleh hutang akan meningkatkan biaya keagenan. Biaya keagenan itu terjadi pada saat manajer itu punya perilaku maupun tujuan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh pemilik. Ya, jadi pemilik dan manajer itu nggak sinkron keinginannya apa. Nah, bisa jadi pada saat manajer itu merasa bahwa perusahaannya itu sudah berada dalam kondisi yang tidak sehat secara finansial, dia akan memiliki tindakan, akan melakukan aktivitas-aktivitas yang ya, dikhawatirkan bisa menguntungkan dirinya sendiri daripada keberlangsungan perusahaan. Ya. Nah, semakin besar agensi cost, ini juga akan semakin diperparah apabila perusahaan itu berada dalam kondisi tingkat asimetri informasi yang tinggi. Asimetri informasi itu terjadi yang namanya kesenjangan informasi antara pemilik dengan direksi. Dia tidak memiliki informasi yang sama. Yang di sini juga bisa memperkuat yang namanya agency cost. Karena pemilik tidak tahu 100% informasi yang sama dengan direksi, direksi bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri. Ya. Oke, kemudian teori berikutnya yang ada di struktur modal adalah yang namanya trade-off teori. Ini juga teori yang sangat terkenal. Trade-off teori itu pada intinya menceritakan mengenai bahwa pada saat perusahaan itu berhutang, ya, dia memberikan dampak positif yang tadi, manfaat pajak, tapi apabila hutangnya itu bertambah, ya, hutang semakin banyak, maka dampak negatif dari hutang ini akan mengalahkan manfaat yang diperoleh dari pengurangan pajak. Pada saat hutangnya itu dalam level yang optimal, manfaat pajak, resiko kebangkrutan yang ditimbulkan oleh hutang, itu masih bisa efek negatifnya dihilangkan dengan manfaat positifnya. Tapi pada saat hutangnya terlalu banyak, manfaat hutangnya itu jadi nggak terlalu signifikan, ya, karena perusahaan terancam bangkrut, gitu kan. Nah, ilustrasinya tuh seperti ini ya. Jadi ini ada kurva, sumbu X-nya adalah leverage atau debt ratio. Ya, berarti semakin ke kanan hutangnya semakin banyak ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah value of Big B stock. Ini contoh perusahaannya adalah Big B. Jadi ini adalah nilai valuasi saham. Value dari saham. Biasanya ini disebutkan dengan harga sahamnya, harga saham. Ya.
Nah, trade-off teori itu yang kurva warna hijau. Kurva warna hijau. Dari titik 0 sampai titik D2, ya kalau kita lihat, kurvanya itu, sorry yang D1 dulu ya. D1, kurva warna hijau itu bergeraknya linear. Ya kan? Hutangnya bertambah, harga saham Big B semakin naik karena dia dapat manfaat pajak, EPS-nya semakin tinggi, dan lain-lain. Sampai berhenti di titik ini. Kemudian hutangnya ditambah dari D1 ke D2. Nah, ini manfaat hutangnya sudah mulai melambat karena kurvanya sudah mulai melandai. Bukan linear lagi kan, bukan garis diagonal lagi. Sampai titik D2. Nah, titik D2 ini adalah batasnya. Batas di mana hutang itu sudah tidak memberikan manfaat apa-apa lagi. Jadi positif dan negatifnya udah impas nih. Dampak positif negatifnya udah impas di sini, di titik ini. Kalau hutangnya itu ditambah lagi, maka yang terjadi adalah penurunan value. Ya, kurva hijaunya kan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Harga sahamnya semakin turun. Ya. Kenapa harga sahamnya semakin turun? Karena hutangnya sudah terlalu banyak, perusahaan sudah dianggap tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk membayar hutang, resiko kebangkrutan semakin tinggi. Ya. Jadi di sisi yang sini ini masih dampak positif nih. Ya. Tapi pada saat hutangnya ditambah, jadi sisi yang sini yang bagian 2 ini, dampak negatifnya lebih unggul, lebih kerasa daripada manfaatnya, sehingga harga sahamnya akan turun. Nah, ini trade-off teori. Jadi ada sesuatu yang harus ditukar. Trade-off itu namanya pertukaran ya, artinya pertukaran. Ada yang harus ditukar. Pada saat kamu berhutang, kamu selain untuk mendapatkan manfaat positif dari hutang, kamu harus menukarnya dengan manfaat negatif, bukan manfaat ya, dengan efek negatifnya. Jadi nggak bisa dapat positifnya doang, tapi negatifnya ditinggal, nggak bisa. Ya, itu namanya trade-off. Jadi trade-off teori itu berasumsi bahwa hubungan antara hutang dan nilai perusahaan yang di sini diukur oleh harga saham itu sifatnya kurva linear. Kurva linear itu ya kayak kurva warna hijau. Awalnya hutang itu berdampak positif, kalau hutang ditambah terus akan memberi efek negatif. Positifnya ini karena manfaat pajak, hutang itu akan mengurangi pembayaran pajak. Negatifnya adalah resiko kebangkrutan, biaya keagenan, dan lain-lain. Artinya, perusahaan itu berhutang nggak masalah. Kita berhutang nggak masalah. Ya, kita sebagai individu, sebagai makhluk ekonomi, berhutang itu nggak apa-apa kalau punya aksesnya. Asal hutangnya harus tepat, hutangnya harus produktif, dan hutangnya itu sampai ke titik yang optimal, sampai titik yang masih memberikan manfaat. Gitu. Kemudian teori berikutnya adalah ada yang namanya pecking order theory. Pecking order theory. Order itu kan urutan ya, jadi asumsinya pada saat perusahaan itu dihadapkan oleh pilihan pendanaan, yaitu dana internal, hutang, dan ekuitas, maka perusahaan punya preferensi, dia akan memilih internal sebagai pilihan pertama, hutang pilihan kedua, ekuitas pilihan ketiga. Jadi ada urutannya. Jadi menurut pecking order teori, kalau perusahaan butuh dana, kalau diminta milih ya, mau dana internal atau hutang, dia akan memilih internal. Mau hutang atau ekuitas, dia akan memilih hutang gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau ditawarin mau dana internal apa ekuitas, dia milih dana internal. Menurut pecking order teori gitu. Alasannya apa? Alasannya karena semakin bawah itu biayanya semakin mahal. Biaya semakin mahal. Dana internal tuh praktis secara teoritis bisa dikatakan nggak ada biayanya. Hutang itu ada biayanya adalah bunga. Ya kan?
ekuitas ada biayanya adalah dividen. Itu ya, bagi order teori. Kemudian ada teori yang disebut sebagai teori signaling. Teori signaling ini menceritakan bagaimana investor. Jadi ceritanya gini, ya. Investor itu kan merupakan pihak eksternal perusahaan kan? Dia nggak ada di dalam perusahaan. Sebagai pihak eksternal, maka dia tidak memiliki semua informasi yang lengkap terhadap perusahaan. Atau dia disebut sebagai memiliki asimetri informasi. Nah, pada saat investor ini ingin melakukan valuasi terhadap perusahaan, maka dia kan membutuhkan informasi yang lengkap, tapi dia nggak punya. Maka, salah satu hal yang dilakukan investor adalah investor berusaha membaca kebijakan yang dilakukan perusahaan. Ya, dia akan menganalisis kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Ya, investor percaya bahwa kita bisa menangkap makna atau arti atau kondisi sebenarnya dari perusahaan pada saat kita bisa menerjemahkan kebijakan yang diambil perusahaan. Ya, tanpa kita harus jadi direksinya, tanpa kita harus terjun langsung ke perusahaannya. Artinya kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal dari kondisi internal perusahaan dengan cara membaca kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, signaling teori di capital structure ini berpendapat bahwa investor ya, akan melihat hutang sebagai sinyal positif. Jadi pada saat perusahaan itu menambah hutang, maka investor akan melihat penambahan hutang itu sebagai sinyal positif. Dampaknya apa? Dampaknya harga sahamnya akan naik karena investor itu percaya perusahaan yang berani menambah hutang itu tidak semua perusahaan. Ya, hanya perusahaan tertentu yang berani menambah hutang. Perusahaan yang benar-benar yakin bisa memenuhi kewajiban hutangnya itu adalah perusahaan yang berarti prospek kedepannya bagus. Belum lagi kreditur seperti perbankan tidak akan berani memberikan hutang tanpa analisis kelayakan yang tepat. Nah, kalau sampai dia bisa mendapatkan hutang dari bank, berarti kan udah melalui seleksinya perbankan kan, analisisnya perbankan oleh bank dinilai bagus. Maka hal tersebut juga akan ditangkap sebagai sinyal positif oleh investor. Ya, maka jangan kaget kalau misal kita melihat ada perusahaan yang barusan dia mendapatkan tambahan hutang entah dari bank, entah dari obligasi, ya, kemudian sinyalnya bertambah. Karena investor yakin bahwa perusahaan yang bisa mendapatkan hutang itu berarti secara finansial bagus. Belum lagi, pada saat dia mendapatkan tambahan hutang, dia akan mendapatkan tambahan dana. Nah, tambahan dana bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas naik, berarti kinerja penjualan perusahaan di masa depan juga akan bagus juga, ditangkap sebagai sinyal positif juga. Ya, itu dia maksudnya dari signaling teori. Nah, sekarang kita akan belajar caranya kita menentukan tingkat struktur modal optimal perusahaan. Jadi kan goal utamanya dari manajer keuangan itu menentukan proporsi hutang dan modal yang paling optimal sehingga memberikan manfaat yang paling optimal juga bagi valuasi perusahaan. Oke, jadi struktur modal optimal itu merupakan tujuan dari manajer keuangan karena struktur modal optimal capital structure akan memberikan dampak kepada dua pihak. Yang pertama kepada investor, ya, yang kedua terhadap perusahaan itu sendiri. Ya. Investor itu kan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Ya, yang dicari oleh investor itu kan peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi nanti indikator optimal struktur modal optimal dari sudut pandang investor adalah pada saat harga saham
itu tinggi, saham itu tinggi atau tertinggi. Nanti akan saya tunjukkan kenapa ini ada yang disebut sebagai harga saham tertinggi. Kemudian dari sudut pandang perusahaan, struktur modal optimal dapat memberikan manfaat beban biaya yang lebih rendah. Beban biaya rendah. Jadi pada saat struktur modalnya optimal, beban biaya itu menjadi lebih rendah. Nah, indikator beban biaya rendah adalah dari yang namanya WACC terendah. WACC ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya di perhitungan biaya modal. Untuk saat ini ya, sementara kita sebut saja WACC ya, adalah biaya modal Weighted Average Cost of Capital. Oke, jadi struktur modal optimal dapat dicapai dari dua hal ya. Struktur modal optimal atau proporsi hutang dan ekuitas yang paling optimal adalah terjadi pada saat proporsi hutang dan ekuitas tersebut memberikan harga saham tertinggi dan WACC terendah. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan, struktur modal optimal itu tercapainya pada saat kondisi apa? Jawabannya adalah pada saat harga saham tinggi dan atau pada saat WACC terendah. Biasanya dua hal ini tuh selalu terjadi secara sinkron ya. Pada saat harga sahamnya tinggi, biasanya WACC-nya akan menyentuh nilai yang paling rendah. Nah, kemudian nanti untuk menghitung harga saham pada saat mau mencari struktur modal optimal, kita bisa pakai persamaan ini ya. Jadi PO atau price itu diperoleh dari EPS dan RS. EPS itu adalah earning per share. Jadi laba bersih dibagi jumlah saham beredar, ya, jumlah saham beredar total. Kemudian RS ini nanti disebut sebagai biaya ekuitas. Ya, sementara kita terima dulu apa adanya ya, nanti RS akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya pada saat pada saat kita membahas mengenai cost of capital atau biaya modal. Tapi pada intinya RS ini adalah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan mendapatkan sumber dana dari ekuitas. Oke, kemudian ini adalah ilustrasi untuk ilustrasi dari sebuah perusahaan yang ingin mencari struktur modal optimal. Ya, jadi struktur modal optimal sekali lagi itu kan perbandingan antara hutang dibagi ekuitas. Maka bisa jadi ini nilainya 10%, artinya hutangnya 10, ekuitasnya 100, atau 20%. Hutangnya 20, hutangnya ekuitasnya 100, atau 30%. Hutangnya 30, ekuitasnya 100, dan seterusnya bisa sampai di atas 100 ya, misal 110%, artinya hutangnya 1.100.000, ekuitasnya 1 juta dan seterusnya. Nah, yang ingin dicari perusahaan adalah kira-kira komposisi hutang dan modal yang paling tepat yang bisa memberikan manfaat paling besar. Jadi indikator yang paling tepat di sini adalah yang memberikan manfaat paling besar, manfaat saham dan manfaat biaya ya. Itu yang mana? Gitu. Makanya di dalam analisis pencarian struktur modal optimal biasanya ada kayak gini nih yang ada di kolom paling kiri. Jadi dibuat skenario. Ya, skenario. Kolom di kiri ini kan tulisnya WD kan. Nah, WD itu W adalah bobot. WD itu adalah bobot atau proporsi hutang. Artinya kalau di sini WD-nya adalah 0, berarti hutangnya 0, 100% pendanaan itu dari capital atau dari ekuitas. Ya. Kalau WD-nya 0, maka dia nggak punya hutang. Hutangnya 0 rupiah, ekuitasnya misal 1 juta. Gitu ya. Kalau WD-nya 10%, artinya misal hutangnya 100.000, ekuitasnya 1 juta. Dan seterusnya. Semakin naik, berarti hutangnya semakin besar dibandingkan ekuitas. Gitu ya. Nah, nanti yang akan dicari adalah di proporsi hutang dan ekuitas berapa, di skenario yang mana, apakah 0, apakah 10, apakah 20, apakah 30, 40, 60, dan seterusnya,
yang memberikan manfaat paling besar, yang memberikan harga saham tertinggi dan WACC terendah. Makanya analisis struktur modal optimal selalu seperti ini ya, dibuat skenario. Kemudian setelah kita tahu cara atau model analisis untuk mendapatkan struktur modal optimal, sekarang yang harus kita siapkan berikutnya adalah datanya. Ya, optimal capital structure butuh data apa saja? Ya, ingat bahwa struktur modal optimal itu bisa dicapai dari dua hal. Harga saham tertinggi dan WACC, weighted average cost of capital atau biaya modal yang paling rendah. Nah, harga saham tertinggi itu bisa dicari dari persamaan ini ya, tadi ya yang saya sebutkan tadi. PO sama dengan EPS dibagi RS. Berarti nanti kita butuh data EPS dan kita butuh data biaya ekuitas atau RS. Ya. Pak, kok di sini yang sebelah sini kok bukan EPS tapi DPS per RS? Ya. Jadi EPS itu kan laba bersih per lembar saham. Ya, per lembar saham kan laba bersih dibagi lembar saham. Dividen per share atau DPS adalah dividen per lembar. Nah, kenapa di contoh soal ini PO-nya diperolehnya DPS? Karena padahal kan EPS sama DPS itu berbeda, Pak. EPS itu kan laba bersih per lembar saham, DPS itu kan dividen per lembar saham, kan beda. Ini salah rumus atau enggak? Nah, ternyata memang enggak salah. Jadi EPS dan DPS bisa sama atau bisa saling menggantikan apabila perusahaan membagi seluruh laba menjadi dividen. Ya. Misal perusahaan untung 100 juta, ini kan laba 100 juta, laba bersih 100 juta. Nah, kemudian dividennya yang dibagi 100 juta, ya kan? Maka di sini kan di rumusnya ini 100, ini 100, sama kan? Ya. Makanya di poin B ini ada tulisannya kan, Big B pays all of its earning out as dividend, so EPS sama dengan DPS. Ya, jadi ada kondisi seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan, EPS sama DPS itu sama nggak? Beda. EPS itu laba bersih per lembar saham, DPS itu dividen per lembar saham. Nilai EPS dan EPS bisa sama nggak? Bisa. Ya. Kalau secara konsep beda, tapi nilainya bisa sama. Bisa dengan kondisi tertentu ya. Dengan kondisi tertentu. Oke, saya hapus dulu. Jadi itu ya, kenapa di persamaan aslinya atau rumusnya itu EPS per RS, tapi di sini tulisannya DPS per RS. Alasannya itu. Oke, jadi kita butuh data EPS, kita butuh data RS. Kemudian di WACC, kita nanti butuh data, jadi WACC kan diperolehnya dari ini nih. Ini. Jadi di WACC kita butuh bobot hutang, kita butuh bobot ekuitas, C itu capital atau bobotnya, jadi persennya berapa. Ini kan udah ada ya di bagian kiri sendiri ini. Kalau misal bobot hutangnya 10%, otomatis WC-nya adalah 90%. Ya, kalau WD-nya 50%, maka WC-nya otomatis 50%. Nah, ini. Kemudian selain bobot hutang dan bobot ekuitas, kita juga butuh yang namanya biaya hutang. Biaya hutang ini biasanya dihitung dari yield obligasi. Kemudian RS, biaya ekuitas. Nah, biaya ekuitas ini biasanya diukur dari CAPM. Nah, untuk perhitungan detail RT dan RS itu akan saya skip dulu, akan kita bahas lebih detail lagi di pertemuan berikutnya pada saat kita memang khusus membahas mengenai WACC. Tapi di sini kita asumsikan datanya sudah tersedia ya, semuanya ya. Udah ada. Nah, jadi itu metode penghitungannya adalah kita pakai skenario ya, pakai asumsi seperti ini.
Kemudian data yang dibutuhkan adalah data harga saham dan data WACC. Makanya di sini ada semua. Pertama ini ada RD1 mente. RD1 mente itu artinya ya, RD1 mente itu artinya RD1 mente adalah biaya hutang setelah pajak. Ya, setelah pajak. Kemudian di sini diketahui expected EPS dan DPS-nya nilainya sama sekali lagi karena seperti poin B ya, semua laba bersih dibagikan sebagai saham. Ya. Nah ini kita asumsikan ya udah diketahui saja datanya di berbagai macam skenario, maka data EPS-nya berubah-ubah seperti ini ya. Ini kita nggak fokus ke perhitungan detailnya ini dulu ya. Ini kita bahas besok. Kemudian beta ya. Beta. Jadi beta ini dia pakai persamaan Hamada namanya ya. Hamada equation. Persamaan Hamada. Gimana sih? Equation ya. Yang nanti akan kita bahas juga lebih lanjut Hamada equation. Pada intinya Hamada equation itu adalah model yang digunakan untuk menghitung nilai beta dari perusahaan yang berhutang menggunakan beta dari perusahaan yang tidak berhutang. Itu ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini Hamada equation. Kemudian ini adalah CAPM ya kan. Ini CAPM kan RS. RS dihitung pakai CAPM, ini CAPM butuh RRF ditambah risk premium dari market dikali beta, betanya pakai ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang di kolom 7 adalah harga saham. Ini ya, yang bagian ini tujuan pertamanya kita, indikator pertama ya. Harga saham berarti diperoleh dari EPS atau DPS dibagi RS. Berarti di sini 20 diperoleh dari 1,8 dibagi 9. Ya, ketemu $20. Dan seterusnya sampai paling bawah 18,75 ini diperoleh dari 2,7 dibagi 14,4. Ya. Nah, setelah kita hitung semuanya, harga sahamnya, kan bisa kita amati ini mana yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi ternyata di sini. Ya. Yang paling tinggi ternyata di sini ya, 22,25 ya. 22,25. 22,25 itu artinya terjadi pada saat hutangnya itu 40%, ekuitasnya itu 60%. Jadi perbandingannya 2/3 ya. Hutangnya itu 66, hutangnya ya 2/3 ya, benar. 40 dibagi 60. Ya. Tuh. 40% hutang, 60% dari ekuitas harga saham tertinggi. Nah, secara konsep seharusnya WACC terendah juga akan terjadi di sini, di kombinasi yang ini. Ya. Karena seperti yang saya bilang, harga saham tertinggi dan WACC terendah itu selalu terjadi bersamaan umumnya. Struktur modal optimal, indikatornya harga saham tertinggi dan WACC terendah itu terjadi di saat yang bersamaan. Nah, kita cek WACC-nya, kolom WACC. WACC ini dihitung dari ini ya, ini contoh, ada contohnya di bagian paling bawah ini. Ya, bagian ini. 0,4 itu diperoleh dari WD 0,4 dikali RD1 mente, biaya hutang setelah pajak. Jadi di sini 5,8 dikali 0,6 karena RD-nya 5,8, hutangnya adalah biaya hutangnya 5,8 sedangkan pajaknya adalah 40%. Yang di sini kan 40%, jadi satu mente adalah 0,6. Jadi nanti di sini ketemunya 0,4 dikali, sini udah ketemu ya, 3,48. Ditambah 0,6 ini adalah dari bobot
WC-nya. Ya, kalau hutangnya 40%, maka ekuitasnya adalah 60%. Dikali 11,4. 11,4 itu RS yang ada di sini. Nah, ketemunya adalah 8,23%. Yang ini. Nah, kalau kita amati, ini memang terjadi secara sinkron ya antara harga saham tertinggi dengan WACC terendah. Ya, jadi ini. Sama-sama terjadi pada saat hutangnya 40% dan ekuitasnya itu adalah 60%. Jadi, bisa disimpulkan untuk kasusnya saham Big B, perusahaan Big B ini, komposisi hutang dan modal yang paling memberikan tingkat manfaat yang paling tinggi adalah pada saat hutangnya itu 40% dan modalnya atau ekuitasnya adalah 60%. Jadi itu poin utamanya di bagian ini ya, penekanan untuk ini. Kalian nggak perlu bingung sama yang lain dulu. Data yang lain itu bisa di skip karena nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan minggu depan. Tapi pada intinya ini adalah ilustrasi bagaimana atau indikator dari struktur modal optimal itu bagaimana cara mencarinya. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi dari data yang barusan kita bahas ya. Jadi kalau diplotkan ke grafik itu seperti apa. Jadi biar gambarnya lebih jelas. Pertama ini adalah EPS. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita amati, ternyata EPS tertinggi itu terjadinya pada saat debt ratio-nya itu 50%. 50 hutang, 50 ekuitas. Ya, jadi EPS tertinggi. Tapi indikator struktur modal optimal itu bukan EPS. Ya, karena EPS ini tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan, tidak berhubungan dengan langsung dengan kesejahteraan pemilik. Memang benar bahwa perusahaan yang EPS-nya itu tinggi, maka itu akan meningkatkan minat terhadap saham yang bersangkutan. Ya. Tapi yang langsung dirasakan oleh pemilik itu adalah pada saat harga saham saat ini itu menyentuh harga tertinggi. Kalau EPS kan berarti EPS-nya tinggi dulu, investor-investor berminat pada beli saham, harga sahamnya naik, kan gitu, ada delay-nya, kan ada prosesnya. Makanya yang saya sebutkan tidak berhubungan langsung karena ada prosesnya. Sedangkan yang berhubungan langsung dengan untuk kesejahteraan pemilik saat ini adalah ya ini harga saham. Ya. Nah, ini harga saham maksimum itu terjadinya pada saat debt-nya 40%, ekuitasnya 50%, sama seperti yang tadi kan. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah indikator dari cost of capital, yang ini juga sama. Yang garis hijau tua titik ini adalah kondisi pada saat WACC itu paling rendah, 8,23%. Sekali lagi ini terjadi pada saat hutangnya 40%, ekuitasnya 40%. Ya. Jadi bisa disimpulkan ya, struktur modal optimal capital structure itu terjadi pada saat harga saham tertinggi, WACC terendah, kemudian EPS juga bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Jadi dikatakan optimal struktur modal kalau dilihat dari EPS adalah satu tingkat di bawah kondisi pada saat EPS-nya tertinggi. Ya. Kan kita lihat EPS tertinggi itu kan terjadi pada saat kondisi saham hutangnya 50%, ekuitasnya 50%. Sedangkan yang lain WACC dan harga saham itu terjadi pada saat hutangnya 40% kan. Maka bisa disimpulkan kalau kita punya EPS tertinggi itu terjadi di debt ratio 50%, artinya struktur modal optimalnya terjadi satu tingkat di bawahnya. Gitu. Ini bisa digunakan sebagai indikator walaupun tidak seakurat saham dan WACC ya. Jadi kalau kita punyanya saham data EPS, kemudian kita diminta untuk menentukan struktur modal optimal, optimal capital structure, kita bisa pakai rule of thumb ini ya. Rule of thumb.
Rule of thumb itu kayak aturan atau pola yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Rule of thumb menggunakan EPS untuk mencari struktur model optimal adalah cari komposisi hutang dan ekuitas yang memberikan EPS tertinggi. Ya, udah ketemu nih 50%. Habis itu turunkan satu strip, satu tingkat. Ya, jadi ada 3 indikator ya sekarang ya struktur modal optimal itu dari harga saham, dari yang memberikan harga saham tertinggi, memberikan WACC terendah, dan satu tingkat dari hutang, komposisi hutang dan modal yang memberikan EPS tertinggi, satu tingkat di bawahnya. Jadi ada 3 indikator. 1, 2, 3. Oke, terakhir kita balik lagi ke sini ya. Ini bagian awal yang saya sebutkan bahwa harusnya setelah kita melewati topik-topik yang sudah kita bahas, kita punya pemahaman lebih terhadap indikator-indikator atau situasi-situasi yang mungkin terjadi pada saat perusahaan itu mengambil keputusan pendanaan, khususnya struktur modal. Yang pertama adalah hutang itu akan meningkatkan biaya saham. Ya, biaya saham. Jadi semakin besar perusahaannya, semakin banyak berhutang, banyak hutang, maka biaya ekuitas atau saham itu semakin tinggi. Jadi ini ada semacam dampak side effect dari pada saat perusahaan berhutang ya. Jadi pada saat berhutang itu kan niatnya karena hutang itu sumber dana yang lebih murah daripada saham, daripada menjual ekuitas. Tetapi pada saat hutangnya bertambah, harga sahamnya itu nanti harga biaya ekuitasnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena pada saat perusahaan itu berhutang, perusahaan itu kan memiliki kewajiban untuk membayar hutang terlebih dahulu daripada dividen kan. Jadi hutang itu kan indikator biayanya adalah bunga. Sedangkan ekuitas indikator biayanya kan dividen. Nah, pada saat perusahaan itu berhutang, yang harus dibayar lebih dahulu oleh perusahaan itu kan bunganya, bunga. Di dalam laporan laba rugi itu kan bayar bunga dulu. Kemudian kalau sisa baru bayar dividen. Ya. Nah, sehingga pada saat perusahaan itu memiliki hutang yang semakin besar, maka beban bunga itu semakin tinggi. Pada saat beban bunga semakin tinggi, laba bersihnya kan semakin sedikit. Pada saat laba bersihnya semakin sedikit, potensi pembagian dividen, baik itu dari nilainya, kemudian jumlah yang dibayarkan, itu akan semakin sedikit juga. Sehingga potensi peningkatan kesejahteraan pemilik atau investor semakin rendah karena jumlah dividen yang dia yang diterima kan semakin kecil karena uangnya itu udah dipakai buat bayar hutang dulu. Ya, maka biaya hutang itu biaya ekuitas akan menjadi tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah debt mengurangi pajak. Udah pernah saya ilustrasikan ya di sebelumnya. Kemudian resiko kebangkrutan akan meningkatkan biaya hutang, jelas ya. Jadi pada saat perusahaan itu berhutang, dia akan meningkatkan resiko kebangkrutan. Pada saat resiko kebangkrutan naik, biaya hutangnya semakin tinggi. Itu kayak lingkaran setan ya. Perusahaan berhutang karena lebih murah daripada ekuitas. Hutang akan meningkatkan resiko kebangkrutan. Resiko kebangkrutan akan meningkatkan biaya hutang pada saat besok perusahaan mau berhutang lagi. Jelas ya? Karena perusahaan yang memiliki resiko kebangkrutan tinggi itu punya potensi untuk tidak mampu membayar hutang yang lebih tinggi. Maka pada saat ada kreditur yang mau memberikan pinjaman, dia akan memberikan beban pinjaman yang lebih tinggi. Ya. Ibaratnya ada dua orang A dan B. Si A dan B minjem uang kepada kita. A dan B ini teman kita. Kita tahu bahwa A ini orangnya tanggung jawab, jujur, dan lain-lain ya. Sedangkan yang B ini kadang-kadang
tidak amanah, dan lain-lain. Kemudian kita sama-sama memberikan hutang pada A dan B, berikan pinjaman A dan B. Kalau kita diminta membebankan bunga pada pada piutang kita ke A dan B, bunga mana yang lebih besar? Yang ke A atau ke B? Logikanya harusnya ke B, ya, karena potensi uang kita tidak kembali itu lebih besar kepada si B. Ya, nah itu prinsipnya sama. Pada saat perusahaan itu punya resiko kebangkrutan, maka dia akan dibebani biaya hutang yang lebih besar. Kemudian resiko kebangkrutan akan menurunkan free cash flow. Ya, jadi pada saat perusahaan itu berada dalam kondisi resiko kebangkrutan, financial distress, ini akan mempengaruhi penjualan, mempengaruhi produksi, sehingga ujung-ujungnya free cash flow-nya akan berkurang karena penjualannya berkurang, perusahaannya menjadi tidak sehat, bayar karyawan juga susah, dan lain-lain. Kemudian resiko kebangkrutan berpengaruh terhadap biaya keagenan. Jadi perusahaan yang dalam kondisi financial distress ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kondisi finansial perusahaan itu tidak sehat. Dan pada saat perusahaan itu dalam kondisi sehat, financially healthy, gitu ya, financially healthy. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku manajer. Ya, perilaku manajer itu akan berbeda dari perusahaan yang sedang sehat dan pada saat perusahaan itu sedang dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi nggak sehat. Bisa jadi manajer yang berada dalam kondisi perusahaan financial distress, dia akan bertindak untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Ya, jadi alih-alih berusaha meningkatkan kesejahteraan dari shareholders atau pemilik, manajer lebih memilih untuk menyelamatkan perusahaannya dulu, karena kalau perusahaannya bangkrut dia kehilangan pekerjaan dan lain-lain, sehingga fokus utamanya itu bukan kesejahteraan investor. Nah, pada saat fokus utama manajer itu bukan kesejahteraan investor, maka biaya keagenan itu menjadi tinggi. Ya, karena konflik keagenan itu kan terjadi pada saat si manajer maunya A, si investor maunya B, nggak ketemu. Kemudian issuing equity convey a signal to the marketplace. Ya, jadi ini kan berhubungan dengan signaling teori ya. Signaling teori. Pada saat perusahaan itu menambah hutang, maka akan dianggap sebagai sinyal positif. Pada saat perusahaan menambah ekuitas, itu bisa dimaknai sebagai sinyal negatif. Bedanya kenapa seperti itu? Ya kan jelas ya, hutang kemarin manfaat pajak, kemudian perusahaan berarti memiliki kemampuan membayar bunga yang lebih tinggi, ya kan, dan lain-lain. Sedangkan ekuitas itu kan kewajiban perusahaan itu kan cuma bayar dividen. Nah, dividen ini kan istilahnya bisa dinego. Bisa tahun ini nggak dibayar, baru dibayar bulan depan, ya. Atau dibayar tapi dalam jumlah yang sedikit dan lain-lain. Ini kan sifatnya opsional. Ya, opsional. Nah, kalau ada dua orang, yang satu bilang mampu membayar secara rutin dan yang satu bilangnya saya bayar kalau pas ada uang ya, berarti kan sebenarnya lebih oke kinerjanya perusahaan yang ngomong bahwa, atau orang yang ngomong bahwa saya mau bisa membayar secara rutin, ya kan? Kemudian pada saat perusahaan itu menambah ekuitas, itu sebenarnya sama dengan perusahaan itu melakukan risk sharing namanya. Ya, risk sharing. Jadi istilahnya, kalau saya punya bisnis yang saya adalah pemilik bisnis, kemudian bisnis saya ini sebenarnya nggak sehat nih. Kalau saya biarkan saja, kerugiannya itu semuanya akan saya tanggung. Nah, supaya saya punya partner dalam menanggung ketidaksehatan atau kerugian yang saya alami, maka saya ngajak teman lain untuk menjadi pemilik perusahaan saya. Artinya saya menjual saham perusahaan saya. Nah, sekarang pemiliknya ada dua. Berarti yang menanggung kerugian, yang menanggung masalah dan lain-lain ada berapa orang? Ada dua orang. Maka disebut sebagai risk sharing. Nah, itu dianggap sebagai sinyal negatif. Tapi ini menurut signaling teori ya, menurut signaling teori. Karena di konsep yang lain, pada saat perusahaan
menerbitkan saham itu dianggap sebagai sinyal positif dan lain-lain. Tapi itu teori yang lain. Tapi untuk teori signaling itu berbicaranya dua hal ini, ya, secara dalam konteks ini. Ya, jadi pengambilan keputusan itu kan nggak bisa diartikan hitam putih ya. Jadi bisa jadi kalau perusahaan nambah ekuitas itu kita tangkap sebagai hal negatif, bisa juga kita tangkap sebagai hal positif. Dalam konteks signaling teori, penambahan ekuitas itu adalah sinyal-sinyal negatif. Nah, ini adalah ringkasannya. The amount of leverage, jumlah atau besar kecil leverage dalam perusahaan punya pengaruh terhadap risiko, return, dan share value. Jelas ya, leverage itu bisa mendongkrak EBIT dan sales, bisa juga mendongkrak EPS, bisa mendongkrak return, tapi juga menaikkan risiko. Firm value is affected by the degree of leverage and capital structure of the firm. Jelas ya. Semakin tinggi leverage, semakin tinggi risiko dan return ya. Karena leverage yang tinggi itu meningkatkan fixed cost yang tinggi. Operational fixed cost maupun financial fixed cost. Operating leverage berhubungan dengan fixed operating cost, sedangkan financial leverage berhubungan dengan fixed financial cost. Fixed operating cost ini muncul dari biaya tetap dari aset tetap, sedangkan fixed financial cost ini bersumber dari biaya tetap dari hutang. Struktur modal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas sebagai sumber dana perusahaan, sumber modal perusahaan. Perusahaan harus memiliki tingkat leverage dan capital structure combination yang bisa memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Itu tujuan akhirnya. Jadi perusahaan pada saat nyari dana itu nggak bisa semata-mata, oke, saya dapat uang, udah terima kasih, senang, bahagia, gitu. Enggak. Tapi uang yang kita dapat itu kan semuanya ada biayanya, nggak gratisan. Jadi selain kita memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang, kita juga harus memikirkan apakah uang ini memberikan biaya yang murah apa enggak untuk mendapatkannya. Gitu ya. Oke, pada soal pertama, diketahui ada perusahaan AB memiliki sales besar 200.000 unit. Ya, saya tulis di sini ya. Sales AB, nanti di sini ada CD 200.000 unit. Kemudian harga per unitnya 3,5. Kemudian variable cost per unitnya adalah 2,8. Kemudian fixed cost-nya 8.000. Interest 15.000. Kemudian tax 40%. Kemudian untuk CD 250.000 unit, harganya 4,8, biaya variabel 3, biaya tetap 48.000, interestnya 21.000, 40%. Nah, untuk menghitung degree of operating leverage dan degree of financial leverage ada dua cara. Cara pertama adalah kita lihat perubahan sales, EBIT maupun EPS, naik turunnya, kemudian kita bandingkan kan. Kemudian cara kedua adalah kita langsung masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kita tidak perlu membuat skenario kalau penjualannya naik, nanti apakah ada kenaikan EBIT atau penurunan EBIT atau ada kenaikan EPS atau enggak. Itu kan skenario. Kita bisa langsung pakai persamaan ini ya. Jadi untuk AB, ya, AB, dolnya AB, itu sama dengan Q dikali P min VC, berarti 200.000, dikali P min VC, price 3,5, dikurangi 2,8, dibagi 200.000, dikali P min VC 3,5, kurangi 2,8, dibagi fixed cost, dikurangi fixed cost-nya adalah 8.000. Kemudian ini ketemunya 140.000, yang ini 132.000. Dolnya AB adalah 1,06 dan seterusnya. Ini dol AB ya.
Kemudian untuk degree of financial leverage AB, DFL AB, kita bisa pakai persamaan yang ini. Cuma di sini karena kita tidak ketahui PD-nya, PD adalah jumlah saham preferen yang dibagi, jumlah dividen saham preferen, maka ini 0. Artinya rumusnya menjadi EBIT dibagi EBIT min interest. EBIT-nya berapa? EBIT-nya tadi nih 132.000. Dibagi 132.000 dikurangi interest. Interestnya AB berapa? Interestnya AB adalah 15.000. Berarti ini 132 ketemunya 132 dikurangi 117 adalah 1,12. Nah, ini untuk AB ya. Nah, untuk CD caranya sama, silahkan coba dihitung sendiri ya. Tapi kira-kira caranya seperti ini. Oke, soal nomor 2, diketahui Medellin Sport menghasilkan sepeda yang dijual di pasaran dengan harga 12. Kemudian setiap sepeda memiliki variable cost 6,25, biaya tetapnya adalah 60.000. Perusahaan membayar bunga interest 16.000 dolar serta dividen saham preferen ya, saya tulis PD 5.000. Perusahaan menjual 40.000 unit dalam setahun dan membayar pajak 40%. Pertanyaan pertama, hitunglah operating break-even point. Jadi kita diminta untuk mencari jumlah unit yang harus dijual supaya BEP. Nah, ini gampang. BEP itu pada intinya adalah pada saat penjualan itu sama dengan biaya. Penjualan itu TR, biaya itu TC. TR itu adalah P dikali Q, total cost adalah biaya tetap ditambah variable cost. Ya, variable cost. P dikali Q itu karena kita ingin mencari jumlah unit yang dijual supaya BEP, maka Q-nya kita tetap ya akan kita cari ya. Q-nya adalah kita cari, P-nya kita masukkan. Berarti ini menjadi 12 Q. Fixed cost-nya adalah 60.000. Ditambah variable cost itu adalah dari VQ. V-nya diketahui 6,25 Q. Nih ya. Kemudian saya pindah 5,75 Q sama dengan 60.000. Maka jumlah Q supaya BEP itu adalah 10.434 unit. Jadi kalau perusahaan menjualnya 10.434.000 unit, maka dia sudah BEP. Itu ya, gampang. Berikutnya, langsung saya hapus ya. Hapus. Hitunglah EBIT, kemudian earning available for common stockholders dengan penjualan 40.000 unit. Jadi kalau penjualannya 40.000 unit, EBIT-nya berapa, kemudian laba yang tersedia untuk pemegang saham berapa. Nah, kalau 40.000 ini udah pasti untung ya, karena BEP-nya kan tadi 10.000. Nah, pertama kita cari EBIT, kita bisa langsung EBIT sama dengan Q dikali P min V dikurangi F. Ya, bisa langsung seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan Q-nya 40.000 dikurangi P min V, yaitu 5,75 ya. 12 kurangi 6,25 dikurangi 60.000. Ini nanti ketemunya 170.000. Bisa seperti ini pakai rumus, tapi kalau nggak mau menghafal rumus bisa satu-satu. Pertama sales dulu. Sales dari P dikali price dikali Q. Price-nya adalah 12 dikali 40.000 unit. Kemudian dikurangi variable cost 6,25 dikali 40.000 unit. Kemudian dikurangi fixed cost, yaitu
60.000 unit. Ya, nanti ketemunya sama 170.000. Kurang ya. Sama 170.000. Ketemu EBIT ya. Kemudian setelah ketemu EBIT, ini kan EBIT, kita kurangi dengan bunga. Bunga perusahaan adalah 16.000. Maka earning before tax-nya adalah 154.000. Kemudian tax-nya 40% ya. 40% dikali 154.000, ketemunya 61.600. Ini dari 0,4 dikali 154.000. Ketemu, ini dikurangi, ketemu net income, laba bersih. Laba bersihnya adalah 92.400. Nah, ini beda dengan yang kita cari. Yang kita cari kan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa, dan ini baru laba bersih saja. Supaya kita ketemu laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, harus kita kurangi lagi dengan dividen saham preference 5.000. Ya. Maka ketemu di sini, sebelah sini, earning available for common stockholder. Ini singkatannya saya ngarang ya, yang diikuti adalah 87.400. Jadi laba bersihnya itu harus disisihkan dulu untuk dividen pemegang saham preference sebesar 5.000. Ya. Baru setelah disisihkan sisanya 87.400. Nah, ini adalah yang bisa dibagikan ke pemegang saham biasa. Ya, bisa dibagikan ke pemegang saham biasa atau juga bisa dibagikan sebagai laba ditahan. Kemudian kita diminta menghitung degree of operating leverage ya. Kita bisa pakai persamaan Q dikali P min V dibagi Q dikali P min V dikurangi F. Nah, ini sebenarnya udah kita cari semua ya. Ini adalah sales, ini adalah EBIT. Tadi salesnya adalah 12 dikali 40.000 unit, ketemunya 230.000. EBIT-nya adalah 230.000 dikurangi 60.000 karena fixed cost-nya 60.000. Yaitu 170.000 unit. Maka ini ketemu degree of operating leverage-nya 1,35. Maka ada leverage yang terjadi di sini. Ya. Itu saya contohkan untuk 1, 2, 3. Nah, untuk yang keempat silahkan bisa harusnya kalau udah bisa mengerjakan 1, 2, 3, nomor 4 gampang ya. Diprediksi memproduksi 15.000 tambahan sepeda, berarti Q-nya ditambah. Q-nya dari 40.000 menjadi 55.000. Karena ada tambahan 15.000. Ya udah, pada saat Q-nya bertambah berarti sales-nya naik, nanti EBIT-nya juga naik, variable cost-nya juga naik. Nah, ini cuma diminta persentase perubahan EBIT dan earning available for common stockholder. Artinya dibandingkan EBIT yang 40.000 dibandingkan dengan EBIT yang 55.000. Kemudian earning available for common stockholder 40.000 dibandingkan dengan EBIT yang bukan EBIT. Earning available for common stockholder yang 55.000 dibandingkan kenaikannya itu berapa persen ya? Ada kenaikan berapa persen? Karena diminta ada perubahan. Yang diminta adalah perubahan. Gitu ya, itu gampang. Oke, berikutnya masih sekitar break even point dan leverage. Ada perusahaan namanya Thor. Dia barusan menjual 100.000 unit. Jadi Q-nya adalah 100.000 unit. Harganya adalah 7,5. Kemudian variable cost-nya 3. Fixed operating cost-nya adalah 250.000. Kemudian annual interest-nya adalah 80.000 bunganya. Kemudian perusahaan memiliki 8.000 lembar saham
senilai $5 per lembar sahamnya, per dividennya untuk saham preferen. Jadi saham preferen yang beredar itu 8.000 lembar saham. Setiap lembar saham pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen sebesar $5, sehingga total dividen saham preferen yang akan dibagi setiap tahunnya adalah 8.000 dikali $5, yaitu $40.000 ya. $40.000. Kemudian dia punya share outstanding, jumlah saham beredar atau saya sebut sebagai SO ya, share outstanding 20.000 lembar. 20.000 lembar ini nanti gunanya untuk menghitung EPS, earning per share. Kemudian pajak 40%. Pertama, pertanyaan A, break even-nya berapa jumlah in unit kan, berapa tingkat penjualan dalam unit yang menyebabkan pada kondisi BEP, yang memungkinkan berapa jumlah unit yang harus dijual supaya perusahaan itu dalam kondisi BEP. Ya, gampang, ini TR sama dengan TC, P dikali Q sama dengan F ditambah VQ. P dikali Q 7,5 Q sama dengan F-nya 250.000 ditambah V-nya 3 Q. 4,5 Q sama dengan 250.000. Q sama dengan 55.555,5. Enggak pakai koma ya, gini aja, unit. Jadi kalau perusahaan menjualnya 55.555 unit, maka dia BEP. Dia itu yang A, gampang. Kemudian yang B, kita diminta menghitung EPS. EPS dengan dua kondisi, yaitu kondisi pertama EPS untuk penjualan 100.000 unit dan EPS untuk penjualan 120.000 unit. Jadi EPS berapa EPS-nya kalau perusahaan menjual 100.000 unit dan berapa EPS-nya kalau perusahaan menjual 120.000 unit. Saya tulis di sini ya, ini 100.000 unit, ini 120.000 unit. Nah, pertama EPS dimulai dari sales dulu. EPS kan berarti kita nanti harus mencari earning ya. Earning kita start dari sales. Sales harga dikali unit, P dikali Q, ini adalah 750.000 ya, 750.000 dari 7,5 dikali 100.000. Kemudian variable cost-nya 3 dikali 100.000. Variable cost-nya adalah 3 ya, benar ya. 300.000. Fixed cost-nya adalah 250.000. Nah, ini dikurangi ketemu EBIT. EBIT-nya adalah 200.000. Interest 80.000. Interest ini nanti sama. Kemudian earning before tax, ya ini dikurangi. Ketemunya adalah 120.000. Kemudian tax 40% dikali 120.000 yaitu 48.000. Dikurangi ketemu earning after tax yaitu 72.000. Nah, kemudian dividen saham preferen ya, saya tulis PD. Tadi kan udah dihitung nilainya 40.000. Berarti earning available for common stockholders adalah 32.000. Nah, apabila diketahui jumlah lembar sahamnya adalah 20.000, maka EPS-nya adalah 32.000 dibagi 20.000, maka EPS ini adalah 1,6.
Ya, ini untuk yang 100.000. Yang 120.000 sama caranya. 120.000 dikali 7,5. Ini ketemu 900.000. Variable cost-nya 120.000 dikali 3. 360.000. Fixed cost-nya sama. Fixed cost-nya tidak berubah ya, berapapun besarnya penjualan. Ini adalah EBIT-nya 290.000. Interest-nya juga sama, karena interest nggak ada hubungan sama penjualan. Ini dikurangi, ketemu earning before tax 210.000. Kemudian tax-nya 40%, yaitu 84.000. Dikurangi, ketemu earning after tax, yaitu 126.000. Kemudian dividen saham preferennya sama, 40.000. Dikurangi earning available for common stockholders adalah 86.000 dibagi 20.000 lembar saham beredar, maka EPS-nya menjadi 4,3. Ya, sekarang jelas ya perbedaannya ya, antara yang penjualannya 100.000 unit dan yang penjualannya 120.000 unit. Nah, kemudian di C dan D kita diminta menghitung DOL dan DFL ya. Di sini kita menghitungnya menggunakan persamaan yang ada membandingkan perubahan EBIT dan perubahan sales dan lain-lain ya. Karena kita punya dua simulasi kan di sini kan. Ya. Skenario 1 dan skenario kedua. Makanya di sini ada keterangan menggunakan 750.000 level of sales sebagai dasar ya. Sebagai dasar penghitungan perubahannya. Kita ingat DOL itu adalah degree persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan sales. Kemudian DFL adalah degree of percentage change in EPS dibagi degree of percentage change in EBIT. Berarti kita cari dulu perubahan EBIT-nya berapa persen, perubahan sales berapa persen, perubahan EPS-nya berapa persen. Pertama, sales ya. Dari sales awalnya adalah 750.000 menjadi 900.000. Nah, ini berapa persen? Berarti kan tinggal kita cari 900 dikurangi 750 dibagi 750. Ini ketemunya 20%. Kemudian perubahan EBIT dari 200 yang ini jadi 290.000. Berarti 290.000 dikurangi 200 dibagi 200. Ketemunya adalah 45%. Kemudian yang terakhir adalah perubahan EPS. 4,3 dikurangi 1,6 dibagi 1,6. Ketemunya adalah, ini banyak, 169% ya, lebih dari 2 kali lipat ya. Nah, terakhir tinggal kita hitung DOL-nya, berarti 45% dibagi 20%, ketemunya 2,25, lebih dari 1. DFL-nya perubahan EPS dibagi perubahan EBIT 169% dibagi 45%, 3,75. Kemudian kalau ditanya berapa degree of total leverage-nya, tinggal kita kalikan ya. DOL dikali DFL. Ketemunya adalah 8,4. Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke struktur modal optimal. Ada perusahaan Hewlett Macadamia Nut Company mengumpulkan data di tabel di bawah yang terdiri dari komposisi struktur modal, expected earning per share, expected EPS, dan record rate of return atau RS.
Nah, yang kolom 1 ini adalah komposisinya 0%, 10%, 20% sampai 60%. Ini artinya kalau 60% berarti hutangnya 60%, sedangkan ekuitasnya 40%. Jadi lebih banyak hutang daripada ekuitas dan seterusnya. Kemudian ini EPS-nya ya sudah diketahui di berbagai macam tingkatan hutang, kemudian RS-nya juga sudah diketahui. Kemudian kita diminta menghitung estimated share value atau harga saham. Nah, kita bisa pakai persamaan ini ya. Persamaan di bawah ini. Harga saham EPS dibagi RS. Nah, EPS-nya sudah diketahui, RS-nya sudah diketahui. Maka tinggal kita bagi aja. Estimated share value. Berarti 3,12 dibagi 13% dan seterusnya ya. Ini ketemunya 24, 26, 30, 1, 2, 3, kemudian 32, 29, 25, dan 20 harga sahamnya ya. Kemudian setelah ketemu, kita diminta menentukan berapa komposisi hutang dan ekuitas yang tepat berdasarkan dua hal. Yang pertama, hutang dan ekuitas yang memberikan EPS tertinggi, dan yang kedua adalah hutang dan ekuitas yang memberikan harga saham tertinggi. Jadi untuk yang nomor 1, EPS tertinggi, itu terjadi pada saat debt dan equity-nya. EPS tertinggi kan ini 5,51 ya. Terjadi pada saat debt-nya 40% dan equity-nya 60%. Sedangkan untuk price, debt, dan equity terjadi pada saat tertinggi berarti yang itu berapa ya? Saya nulis aja lu juga nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Nah, yang ini ya, 32 ya. 32 ini terjadinya di saat capital structure-nya 30. Berarti ini 30% dan 70%. Jadi kalau mau memaksimalkan EPS, hutangnya di level 40%. Kalau mau memaksimalkan harga saham, hutangnya di level 30%. Pertanyaan C adalah mana yang dipilih dan kenapa? Yang dipilih adalah yang kedua. Seperti penjelasan saya di awal bahwa yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pemilik itu harga saham. EPS itu memang pada akhirnya meningkatkan harga saham. Karena EPS yang tinggi relatif diminati. Cuma EPS ini bukan indikator kesejahteraan langsung. Kalau mau indikator kesejahteraan langsung itu jangan pakai EPS tapi yang DPS. Keuntungan dividen keuntungan pemilik yang bersumber dari dividen. Nah, keuntungan pemilik yang lain yang bersumber dari sumber yang lain itu dari itu capital gain, itu indikatornya adalah harga saham. Ya. Jadi kesejahteraan pemilik itu sumbernya ada dua. Yang satu capital gain, harga saham mahal dijual dapat margin, dan yang kedua adalah dividen. Ya, maka kita pilih yang ini. Kalau EPS tuh earning ini kan belum tentu dibagi menjadi laba, jadi dividen kan. Ya. Jadi belum tentu juga kesejahteraan pemilik naik. Oke, ini soal terakhir. Jadi ini yang paling ribet, jadi saya akan berusaha sepelan mungkin, yang jelas mungkin untuk menjelaskan. Jadi di sini ada perusahaan Carlyle berusaha untuk menentukan optimal capital structure, di mana selama ini Carlyle itu cuma punya common equity dari sumber pendanaannya. Jadi struktur modalnya tuh isinya cuma saham biasa. Nah, perusahaan akan menambah hutang pada struktur modalnya apabila itu bisa menurunkan biaya. Ya. Serta tetapi perusahaan tidak punya rencana untuk menggunakan saham preferen dalam capital structure-nya. Jadi bisa kita simpulkan si Carlyle ini selama ini dia pakai hutang, dan dia berencana selama ini dia mendanai pakai ekuitas, dan dia punya rencana untuk menambah hutang, tapi dia tidak ada rencana untuk menambah saham preferen. Jadi nanti sumber modalnya itu cuma ekuitas dan
hutang. Nggak ada saham preference. Ekuitas ini maksudnya saham biasa ya. Saham biasa. Nggak ada saham preference-nya. Kemudian sebagai tambahan, ukuran perusahaan akan tetap sama sehingga dana yang diperoleh dari hutang digunakan untuk membeli ulang repurchase stock. Ini hiraukan aja kalau nggak paham, nanti saya jelaskan. Persentase dari saham yang dibeli kembali akan sama dengan persentase dari hutang yang ditambahkan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian diketahui data seperti berikut ya. Debt to capital ratio-nya 0, berarti nggak ada hutang sama sekali. 25% berarti hutangnya 25%, 75% berarti hutangnya 75%, ekuitasnya 25%. Kemudian yang satunya adalah equity to capital. Nah, ini kebalikannya. Pada saat hutangnya 0, maka ekuitasnya 100. Pada saat hutangnya 75, maka ekuitasnya 25, dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah debt to equity. Ya, debt to equity. Debt to equity diperoleh dari WD dibagi WC. 0 dibagi 1, 25 dibagi 75, 50 bagi 50, 75 dibagi 25, dan seterusnya. Kemudian ini ada bond rating. Bond rating ini berhubungan dengan biaya hutangnya. Semakin tinggi bond ratingnya, semakin baik rating obligasi, maka biaya hutang juga akan semakin kecil. Kan? Yang ratingnya AA kan biaya hutangnya itu cuma 5,7. 5 ya. Artinya ini yieldnya, keuntungan obligasinya cuma 5. Yang bondnya ratingnya rendah, B, itu yieldnya atau keuntungan obligasinya cuma 11 atau biaya hutangnya 11. Ya. Kemudian data yang diketahui adalah perusahaan memiliki total capital 5 juta. Total capital 5 juta. Nah, 5 juta ini nanti komposisinya macam-macam. Kalau saat ini komposisinya dia 100% saham biasa. Nanti kalau misal berubah menjadi misal 25% hutang, 75% saham biasa, berarti 5 juta ini 25%-nya hutang, 75%-nya saham biasa. Kalau berubah lagi 50-50 berarti 2.500.000-nya adalah hutang, 2.500.000-nya adalah saham biasa. Nah, ini adalah maksud dari kalimat yang mulai dari ini, in addition ini. Pada intinya itu maksudnya ya, dari sini sampai sini. Bahwa mau gimana pun, mau nambah hutang, mau ekuitasnya berkurang, perusahaan tidak akan merubah komposisi total modalnya, yaitu 5 juta. Ya. Kemudian 200 lembar saham, jumlah lembar saham beredar. Share outstandingnya 200.000 lembar. Nah, ini saya masukkan tabel sini ya. 200.000. Ini 200.000 semuanya. Jumlah lembar sahamnya akan selalu sama. Enggak. Ini dulu ya. Saya ulangi dulu. Saya isi ini dulunya aja ya, bobotnya. Bobotnya ini adalah 0 hutang, 0,25, 0,5, dan 0,75. Sedangkan ini kebalikannya ya. Ini 1, ini 0,75, 0,25, 0,5 maaf. 0,25. Nah, berhubungan dengan lembar saham beredar itu 200 pada saat 100% pendanaannya itu ada di saham biasa. Ya, lembar saham beredarnya. Pada saat perusahaan menambah hutang, dia akan melakukan pembelian saham biasa, repurchase yang di sini ya, repurchase stock. Artinya 200.000 ini akan berkurang. 200.000 ini kan yang ada di publik. Nah, ini akan dibeli kembali, berarti yang ditawarkan ke publik akan berkurang. Ya. Berkurangnya menjadi berapa? Menjadi 150. Dari mana? Karena sekarang proporsi ekuitasnya itu menjadi 75% dari modal. Kalau modalnya itu 5 juta dengan 200 lembar saham beredar, maka sekarang 200 lembar saham beredarnya berkurang.
karena sebagian digunakan untuk berhutang, ya kan? Maka ini menjadi 75% dikali 200.000. Kemudian ini juga menjadi 100.000 lembar saham, 50% dikali 200.000, dan yang terakhir adalah 50.000 lembar, 25 dikali 200.000. Itu ya. Kemudian data yang diketahui berikutnya adalah EBIT $500.000 dan tidak akan berubah mau ada hutang apa enggak. Ya nggak akan berubah karena EBIT ini kan sebelum hutang ya, sebelum dikurangi biaya hutang. Berarti ini 500.000 semua, ini 500.000 semua. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah CAPM untuk menghitung common equity-nya. Ini nanti yang ini digunakan untuk menghitung soal berikutnya ya. Jadi RRF diketahui 3,5%, market risk premium 4,5%, tax sama dengan 35%, beta U adalah 1,25. Beta U itu adalah resiko perusahaan pada saat perusahaan tidak memiliki hutang. Kemudian data lain yang bisa kita lengkapi adalah RD-nya, karena udah ketemu ya RD-nya di sini ya. 5%, 6%, 8,3%, 11%. Nah, sekarang kita akan mencari EPS. EPS ini diperoleh dari NI dibagi SO. Ya, SO-nya udah ketemu, NI-nya belum. Ya, net income-nya belum. Nah, net income ini diperoleh dari ya, NI diperoleh dari EBIT dikurangi interest dikurangi pajak. Ya. EBIT-nya udah ketemu, interest-nya kita masukkan. Interest-nya pada saat WD-nya 0, berarti bunganya 0. Ya. WD 0 kan artinya perusahaan nggak punya utang. Perusahaan nggak punya utang. Berarti hutangnya 0. Kemudian pada saat WD-nya 25%, bunga hutangnya berapa? Nah, ingat total capital-nya adalah 5 juta. Pada saat hutangnya 25% hutang, maka nominal hutangnya berapa? Ya. Nominal hutangnya adalah 0,25 dikali 5 juta. Nah, ini ketemunya berarti hutangnya adalah 1.250.000. Sisanya dari ekuitas. Nah, kalau diketahui hutangnya 1.250.000 dan bunga hutangnya di sini adalah 6%, maka berapa bunganya? Ya, bunganya berarti 1.250.000 dikali 6%. Berarti ini adalah 75.000. Gitu ya. Berarti I ya kalau mau dibuat persamaan rumus, I sama dengan WD dikali total capital dikali RD. Ya, nanti ketemunya I ini. Nah, ini kalau dilanjutkan ketemunya 207.500 dan ini adalah 412.500. Itu ya. Kemudian NI ya. NI kita udah punya EBIT, kita udah punya I, kita udah punya tax. Ya, tax-nya ini NI-nya nanti bisa kita sederhanakan jadi kayak gini persamanya. NI sama dengan EBIT dikurangi I dikurangi bunga ya dikali 1 men T. Ya. Jadi EBIT dikurangi I dulu, kemudian dikali 1 men T. T adalah 40%, berarti dikali 60%, nanti ketemu NI. Net income. Net income-nya 325.000. Ini.
276.250, yang ini 191.25, dan yang ini adalah 56.875. Ketemu net income, ketemu share outstanding, kita punya EPS-nya. Tinggal kita bagi EPS pada saat utangnya 0 adalah 1,625. Pada saat utangnya bertambah, EPS-nya tentu bertambah, ya kan? Seperti aturannya kemarin. Pada saat hutangnya bertambah menjadi 50%, maka EPS-nya naik menjadi 1,9. Dan pada saat utangnya ditambahi lagi, manfaat hutangnya berkurang, makanya EPS-nya turun menjadi 1,13. Ini ya, ini hitungannya. Jadi pertanyaan A udah kejawab, interest expense ketemu, net income, share outstanding, EPS ketemu. Pertanyaan B, pada tingkatan struktur modal berapa EPS itu maksimal? Ya, pada tingkatan yang mana? Struktur EPS maksimal itu nilai EPS tertinggi adalah 1,9, dan ini terjadi pada saat WD-nya sama dengan 50%. Berarti 50% hutang, 50% ekuitas. Ini jawaban untuk yang B. Nah, itu adalah beberapa latihan soal yang berkaitan dengan struktur modal optimal. Di soal sebelumnya, untuk pertanyaan C dan selanjutnya akan kita lanjutkan setelah kita masuk ke pembahasan biaya modal ya, karena itu sangat membutuhkan pemahaman mengenai perhitungan WACC. Maka ini saya skip dulu. Paling enggak kita sudah bisa sampai ke menghitung EPS atau dampak dari hutang terhadap EPS kan. Berarti kita sudah setidaknya tahu cara menghitung financial leverage. Gitu ya. Terima kasih.